Baik, saudaraku, sahabat Pura Indonesia, saat ini saya ada di Hotel Ritz Carlton Pacific Place dalam rangka untuk menghadiri Kongres Partai Demokrat yang ke-6, di mana materinya dalam hal ini adalah pemilihan ketua umum, dan AHY akan menjadi ketua umum kembali terpilih. Kita akan masuk ke ruangan kawan. Sip. Gasnya. Hah? Pas viral di YouTube, TikTok, ada lihat itu saya masuk. Kalian Orang itu sudah mulai live dia. Bang Hezekia. Aduh lihat. Jadi ini sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, yaitu yang hadir para ketua DPD atau provinsi dan seluruh ketua DPC kabupaten kota hadir kawan. Dan ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Let's go. Matikan dulu. Nah, disinilah kita kawan, kita akan segera memasuki ballroom, tempat pelaksanaan kegiatan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Let's go.
Nah, oke, masuk. Ketemu dulu. Bentar. Kamu ini main lewat-lewat aja biar disuruh. Teriak terus, teriak terus. Panitia. Siap bang? Wah, luar biasa. Panitia, panitia. Oh panitia. Makasih bang. Oke, ini Pak Made, mantap petinggi Demokrat, Siap. sukses selalu. Makasih, Ketiganya Pak. ketum. Aduh. Kita ambil gambar Makasih dulu. bang. Siap. Silakan bang. Ya. Terus ke depan, ke depan. Dokter di sini. Sudah semua diarahkan kemari. Cari Pak Haji dulu. Baik, inilah keramaian di sekarang sudah mulai datang, hampir 90% yang datang ke sana. Oke, lihat kemarin. Nah, ini sudah mulai berdatangan kawan. Oke, kita ke sana dulu. Cek ada apa di sana. Sini nggak bisa dong Melis. Emang lagi. Oh, nggak ada. Lewat sini. Ayo. Jalan kita. Jadi di sini tempatnya kawan, pukul 16.00 masih registrasi. Ya kan, kita akan menyaksikan kegiatan ini, kongres ini beberapa saat ke depan. Mantap. Panitia ini apa panitia nih dari Mas Tita. Terus, oke, lanjut. Sekali lagi kita mengundang untuk Oke. para kader Ikut yang Mas. masih berada di luar ruangan forum ini untuk segera memasuki ruangan acara. Rangkaian acara pembukaan Kongres ke-6 Partai
Demokrat. Jadi sekali lagi kami himbau Hah? Bapak Ibu yang Udah. masih berada di luar ruangan acara Ngecek personil dulu. untuk segera Siap. memasuki Enggak, ambil ruang gambar dulu. acara dan menempati kursi yang sudah disiapkan oleh panitia. Mau kita absen dulu, Mbak Rizka? Ya, nggak usah. Kita akan coba cek DPD dan DPC mana yang sudah hadir di dalam ruang acara kita. Nanti pada saat kami menyapa provinsi masing-masing, mohon Ketua DPD beserta seluruh jajarannya berdiri dan sambil menjawab siap. Kita akan coba sekali lagi Oke. kami beritahu terlebih dahulu. Ayo kita tanam dulu. Karang sila. Ketemu Pak Wasekjen kan? Ini Wasekjen. Oke. Siap. Orang sudah biru. Panitia. Binasa. Panitia. Luar biasa. Oke. Oke. Muhammad Saleh Siap. sudah bergabung dengan Demokrat. Siap. Saya sering ikut TikToknya. Oh di TikTok siap. Saya orang Goa menumpuk. Oh di bos. Sekarang kita ini. Ya, Di mana sekarang anunya? saya di Jakarta. Oh di Jakarta. Saya Siap. di Dewan. Hari ini kita sebentar kalau sidang demisioner kita ini di Dewan Pertimbangan Partai DPP. Oh siap siap. Berapa kita punya nomor, Pak Saleh? Kita akan memasuki tayangan live TV. 08 21 Bapak dan Ibu perhatikan 08 12 langsung mohon Bapak Ibu 8536 berada di kursi 2661. dan menonaktifkan MPS. MPS. Saya sudah MPS kutulis ya. MPS. Masya Allah. Inilah kondisi di dalam kawannya. Video ini. dengan kepalkan tangan dan jawab siap. Kita coba. Apa kabar Demokrat? Nagro Aceh Darussalam. Terima kasih. Apa kabar Demokrat Sumatera Utara? Masih kurang ini sepertinya Sumatera Utara. Masih belum ada teriakannya nih Ibu Imelda Sari. Masih kurang. Kita minta yang masih berada di luar Sumatera Barat segera masuk ke dalam ruang acara. Apa kabar Demokrat Riau? Riau, mana Riau? Riau sudah ada belum? Ada itu di belakang, bisa-bisa duduknya kayaknya. Baik, kita lanjut silakan Pak. Lanjut lagi, mana suaranya Sumatera Selatan? Lanjut kita mana suaranya Jambi? Siap. Apa kabar Demokrat Riau? Mana nih Riau? Oh itu sumpah Riau. Kalau ada yang belum masuk silakan masuk Pak. Bu. Bangka Belitung. Mungkin di sebelah sana. Baik, kita cek lanjut. Demokrat Bengkulu. Apa kabar Lampung? Apa kabar Banten? Aduh, ini suara ibu ketuanya saja. Suara ibu ketuanya bisa 1.000 mewakili. Kita lanjut bangsa. Ini tuan rumah, kita cek. Baik Bapak Ibu, sekali lagi yang sudah berada di dalam ruang acara, kami mohon untuk dapat segera. Ini adalah para ketua DPD, DPC. Sebelum kita cek DPD yang sudah hadir, kita yel-yel dulu, teriak bersama-sama yel-yel Partai Demokrat. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu, yel-yel tidak ada tambahan pada bagian akhir. Tetap hanya Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Kita coba Pak Osa, silakan Pak Osa. Oke, siap semuanya ya?
Semangatnya semuanya dikeluarkan. Kita tunjukkan bahwa Partai Demokrat memang jaya, jaya, dan jaya. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Saya kurang seru karena belum berdiri. Kita minta seluruh kader Partai Demokrat kita berdiri dulu. Kita teriakan sekuat-kuatnya semangat kita untuk Kongres ke-6 Partai Demokrat. Oke, kita coba sekali lagi ya. Teriak yang paling kencang, kita getarkan ballroom ini. Demokrat! 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 Jaya! 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Kami persilakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita lanjut, nggak usah. Kita cek provinsi mana yang sudah lengkap berada di dalam ruangan kita ini. DPD, Ketua Sekretaris Bendahara, DPC, Ketua dan Sekretaris, beserta dan menempati kursi yang sudah kami siapkan. Di sebelah kiri ini masih ada beberapa kursi yang masih kosong, sehingga Bapak Ibu yang berdiri di belakang mohon untuk tidak berdiri dan menempati kursi-kursi yang masih kosong. Silakan mungkin Bapak Ibu ada bisa angkat tangan untuk di bawah, kalau BPD-nya di depan. Apa kabar Demokrat Jawa Tengah? Wow, itu bawa pasukan. Mana suaranya Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta? Oke, semangat. kita lanjut. Jawa Timur. Terima kasih. Bali. Terima kasih. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Barat, mana suaranya? Lalu kita beralih lagi ke Kalimantan Timur. Oh, ada dukungan suara. Kalimantan Selatan. Mana suaranya? Siap. Selamat siap. Kalimantan Utara. Maju. Sulawesi. Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara. Terima kasih. Sulawesi Tenggara. Ini Sulawesi Tengah. Ini Sulawesi Tenggara berbeda. Kembali suara. Sekarang kita beralih lagi mana suaranya Demokrat Sulawesi Selatan. Wah. Mana suaranya Gorontalo? Untuk mengenang arwah para pahlawan bangsa dan para pejuang Partai Demokrat yang telah mendahului kita. Segala jasa
semangat untuk bisa menghadirkan kongres yang baik ini. Dan hari ini saya rasa almarhum tersenyum menyaksikan kita berkumpul dalam suasana sukacita, melanjutkan perjuangan, menatap masa depan kita dengan penuh harapan. Partai Demokrat yang sangat ia cintai, rumah besar kita semua. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mbak Nadira, terima kasih sudah datang. Semoga beliau semoga tempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus penggagas dan pendiri Partai Demokrat, berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa beliau tidak ada Demokrat. Tidak ada rumah besar yang menaungi kita semua di sini. Oleh karena itu, atas segala jasa pengabdian, arah perjuangan dan masa depan Partai Demokrat, tentunya semua itu diorientasikan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sejak berdirinya partai ini, Demokrat konsisten memperjuangkan harapan rakyat. Selama 10 tahun, 2004 hingga 2014, Demokrat baik di jajaran eksekutif maupun legislatif terbukti berada di garis terdepan untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden SBY bisa direalisasikan dengan baik. Alhamdulillah, atas dukungan kuat dari rakyat dan atas kerja keras serta kerjasama dari berbagai komponen bangsa, ekonomi tumbuh dengan baik, kesejahteraan rakyat meningkat, stabilitas politik, sosial dan keamanan terjaga, hukum dan keadilan ditegakkan, demokrasi dan kebebasan sipil terjamin, serta Indonesia semakin dihormati oleh dunia. Para pemimpin dan kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, ternyata benar apa yang sering dikatakan oleh senior. Dalam politik itu, waktu akan terasa bergerak begitu cepat. Dulu di tentara, saya juga merasa waktu bergerak dengan cepat. Tapi ternyata di politik rasanya jauh lebih cepat. Dan bukan hanya cepat, tapi juga sangat dinamis, sering diwarnai dengan ketidakpastian, juga hadirnya kejutan demi kejutan. Walaupun ada yang kontra, mengatakan begini, kalau 10 tahun sebagai oposisi, waktu bergerak begitu lama rasanya. Jadi tergantung kita ada di dalam atau di luar pemerintahan. Tetapi waktu adalah tergantung perspektif kita. Jadi masih tajam dalam ingatan kita, Bapak Ibu sekalian. 5 tahun yang lalu, pada tanggal 15 Maret 2020, kita menyelenggarakan Kongres ke-5 Partai Demokrat. Sebuah milestone penting bagi partai kita. Sebuah regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara demokratis,
dan juga natural, menandai babak baru perjuangan Demokrat dalam kancah politik nasional. Semangat kita waktu itu segera melakukan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan, bukan hanya di DPP, tapi juga DPD dan DPC, dan secara paralel mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju pemilu 2024. Namun, ternyata dalam perjalanannya, Tuhan telah mempersiapkan sejumlah ujian besar untuk kita hadapi dan lampaui bersama. Paling tidak ada 3 ujian besar untuk kita. Ujian pertama, di hari kita menyelenggarakan Kongres kelima, diumumkan diberlakukannya lockdown oleh pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya pandemi COVID-19. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Mobilitas tentu menjadi sangat sulit dan terbatas, dan tentunya fokus dan prioritas Demokrat juga diarahkan untuk memperjuangkan kebijakan serta aksi nyata untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu ekonomi rakyat. Alhamdulillah, kita sebagai bangsa lulus ujian yang sangat berat tersebut. Ujian kedua, selamanya akan kita catat dalam perjalanan sejarah Partai Demokrat. Masih ingat? Di saat kita fokus pada penanganan pandemi dan menyukseskan pilkada tahun 2020, di awal tahun 2021, ketika usia kepengurusan DPP bahkan belum 1 tahun, kita menghadapi sebuah ancaman nyata, sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Saya bersyukur dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru, dimanapun berada, sama-sama berdiri, bersatu, dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan, dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga, rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus, dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah, kita lulus ujian besar tersebut setelah melewati perjuangan yang panjang, baik pada ranah hukum, politik, dan sosial, yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Masih ingat itu semua? Tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja. We may forgive, but we will never forget. Sejak peristiwa itu, sengaja saya sisipkan satu kata yang sakral dalam yel-yel penyemangat dan pemersatu kita. Sebuah kata yang sakral itu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Tetapi saya bersyukur karena jauh lebih banyak yang memiliki kesetiaan terhadap partai kita. Setia terhadap ideologi dan manifesto partai kita, setia terhadap perjuangan partai kita, dan setia kepada kepemimpinan yang sah berdasarkan konstitusi partai kita. Jadi kata itu adalah setia. Saya ingin dengar suaranya. Demokrat! Demokrat!
ujian ketiga, sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan. Ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada? Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus, dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal, selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Itu wejangan dari Pak SBY, orang tua kita semua. Sehingga bisa saya simpulkan Bapak Ibu, ketiga ujian besar tadi dengan segala suka dan dukanya secara umum telah membuat kita, yang pertama, semakin kuat, semakin kokoh dalam ikatan soliditas dan solidaritas. Setuju? Yang kedua, membuat kita semakin menyadari bahwa sesuatu yang baik tidak akan datang dengan sendirinya, harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Never take anything for granted. Kita harus berjuang untuk mendapatkan yang baik. Dan yang ketiga, membuat kita semakin bersyukur, juga semakin yakin bahwa Tuhan dengan caranya pada saatnya akan memberikan kita yang terbaik jika kita benar-benar berupaya untuk yang terbaik. Para pemimpin dan segenap kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, di hadapan forum yang mulia ini, izinkan saya untuk melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita capai dalam 5 tahun terakhir ini, terutama kepada para pemilik hak suara terkait 10 program umum yang diamanahkan pada Kongres kelima tahun 2020 yang lalu. Pertama, kita telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul dan militan. Unggul tercermin dipersiapkan dan diangkatnya sejumlah kader utama partai untuk membantu Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih. Terpilihnya beberapa kader utama kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan 2024. Juga dengan bertahannya kader-kader utama kita di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Yang pertama unggul, yang kedua militan. Tercermin dari berhasilnya perjuangan seluruh kader mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Dan upaya pembangunan SDM itu kita lakukan setiap saat melalui berbagai kegiatan konsolidasi partai, leaders retreat. Pak SBY sendiri sering menjadi host dari retreat para pimpinan di Cikeas, di Puncak, di Pacitan, di Surabaya, di Malang, dimanapun. Kemudian Commanders Call, rapat-rapat pimpinan, pengurus harian, pleno, termasuk juga bimbingan teknis nasional bagi para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bahkan hari ini dan tadi malam,
Saya datang untuk membuka secara langsung bimbingan teknis nasional itu, untuk membangun kapasitas sumber daya manusia Partai Demokrat. Belum lagi program-program kaderisasi seperti pendidikan dan pelatihan Akademi Demokrat. Ini adalah upaya kita membangun sumber daya manusia partai yang unggul dan militan. Yang kedua, kita juga telah memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Saya mendapat laporan, sejak berdirinya Partai Demokrat, baru kali ini kita bisa menuntaskan 100% musyawarah daerah dan musyawarah cabang di seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Juga dengan lancar. Kalau ada riak-riak kecil, biasa dalam sebuah kehidupan politik. Tetapi secara umum kita bisa melakukan konsolidasi dengan tetap mempertahankan soliditas kita. Ini juga dilakukan di berbagai tingkatan lainnya. Dan kita buktikan saat terjadi GPKPD, para pemilik suara yang sah juga bisa kita konsolidasikan secara utuh dalam kontrol dan kendali penuh Ketua Umum Partai Demokrat. Dari sisi manajemen partai, selain keuangan partai dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi, dengan 100% kepatuhan dalam pelaporan keuangan, sistem administrasi dan manajemen kearsipan juga tertata rapi, baik secara fisik maupun digital. Terima kasih kepada semua yang berusaha untuk menghadirkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola aset dan keuangan partai di tingkat pusat, daerah maupun cabang. Yang ketiga, kita berhasil melakukan modernisasi Partai Demokrat menjadi smart party yang siap beradaptasi dan menghadapi tantangan zaman hari ini dan ke depan. Kita berturut-turut mendapatkan predikat partai paling informatif dari Komisi Informasi Pusat, yang tentunya ini diharapkan oleh masyarakat luas. Kita juga terus melakukan langkah-langkah strategis berbasis data, menggunakan berbagai lembaga survei yang kredibel agar kita tepat mengambil keputusan menyikapi sejumlah isu baik di parlemen maupun di pemerintahan. Kita ingin menghadirkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan kehendak rakyat. Yang keempat, komunikasi politik yang semakin efektif di berbagai lini, di tingkat elit dan di tingkat pusat. Kami juga terus melakukan silaturahmi 360 derajat dengan berbagai stakeholders pemerintahan, dengan berbagai komponen bangsa, partai-partai politik sahabat, berbagai kalangan, akademisi, aktivis, media, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang mewakili golongan identitas tertentu. Kami lakukan dan dijabarkan oleh daerah untuk dilakukan pada tingkatannya. Ini yang juga kemudian menghadirkan dukungan moral yang kuat ketika kita sama-sama menghadapi ujian-ujian yang saya sampaikan tadi. Proklamasi Demokrasi Forum, sebuah forum yang kita adakan untuk menghadirkan gagasan-gagasan kritis, dialog antar anak bangsa yang pada akhirnya memperkuat standing dan positioning Partai Demokrat di kancah politik nasional. Dewan Pimpinan Pusat juga telah aktif masuk ke berbagai platform media massa maupun media sosial, siaran pers, talk show, dan jutaan pengikut di media sosial yang semakin hari kita cerahkan dan kita berikan informasi terkait politik hari ini dan juga berbagai isu negara. Ini yang juga menghadirkan citra yang positif secara umum dari masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, yang kelima, tentu kita tidak hanya bicara, tidak hanya omon-omon, tapi benar-benar melakukan aksi nyata di lapangan. Ini terbukti melalui berbagai bentuk program pengabdian masyarakat. Selama masa pandemi, dengan bangga dan penuh syukur, kita berjibaku, bergandengan tangan, urunan, kencelengan untuk menghadirkan bantuan nyata untuk masyarakat, termasuk para tenaga medis dan berbagai bantuan sosial lainnya. Kita mengumpulkan kurang lebih kalau dihitung-hitung sekitar 200 miliar rupiah, 250 miliar rupiah, baik itu Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi, Gerakan Nasional Lawan Corona, Bina UMKM, Wi-Fi gratis untuk mendukung pendidikan jarak jauh bagi anak-anak kita yang tidak bisa memiliki akses secara online.
Kita juga turun ke lapangan untuk menghadirkan bantuan-bantuan nyata bagi masyarakat kita yang terdampak bencana alam di Pasaman, Sumatera Barat, di Palu, Sulawesi Tengah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan daerah-daerah lainnya termasuk Cianjur, Jawa Barat, dan tempat-tempat yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh kader yang turun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yang keenam, kita juga berhasil memperkuat jaringan konstituen. Kenaikan dari 10,8 juta suara pada pemilu 2019 menjadi 11,3 juta suara pada pemilu 2024 adalah bukti dari kerja keras kita semua, baik pengurus maupun kader, utamanya para anggota legislatif di dapil masing-masing dan para kader utama yang berupaya membangun jaringan dengan komunitas-komunitas baru, baik itu kepemudaan, komunitas budaya, komunitas olahraga, dan komunitas-komunitas yang spesifik ada di berbagai daerah. Ini yang juga memperkuat semangat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan meskipun di tengah serba keterbatasan, kita berupaya untuk memperkuat saksi-saksi di TPS. Belum sempurna, masih jauh dari ideal, tapi paling tidak kita berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi di 850 sekian ribu TPS di seluruh Indonesia. Ke depan kita harus semakin baik lagi dalam mempersiapkan saksi-saksi di TPS. Yang ketujuh, kita juga berupaya yang terbaik untuk menggait, untuk memenangkan suara generasi muda, milenial, bahkan generasi Z hari ini, yang tentunya kita harapkan menjadi critical mass bagi kemajuan Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Kita juga menempatkan kader-kader baru, kader-kader muda dalam kepengurusan Partai Demokrat. 40% isi dari kepengurusan Partai Demokrat adalah generasi muda. Dan kita berharap ada kesinambungan antara senior dengan yang lebih muda agar roda organisasi semakin efektif dan juga memiliki wisdom dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Kita juga senang karena semakin banyak yang ingin bergabung bersama kita karena melihat Demokrat bukan hanya partai masa lalu tapi juga partai masa depan. Yang kedelapan, kita juga berhasil menyukseskan Pilkada 2020 dengan angka kemenangan 47,4%, di mana 64 kader Partai Demokrat terpilih sebagai kepala daerah. Sementara itu, di Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak, angka kemenangan kita naik menjadi 59% untuk Pilkada Provinsi atau menang di 22 dari 37 provinsi. Di tingkat kabupaten kota, angka kemenangan kita naik menjadi 49% atau menang di 248 dari 508 kabupaten kota se-Indonesia. 5 tahun yang lalu, kita hanya punya satu gubernur terpilih di Papua, almarhum Bapak Lukas NMB. Satu gubernur yang naik dari wakil gubernur di Aceh, Pak Nova. Dan satu wakil gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Dan kini kita patut berbangga, ada 6 kader utama kita yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama Pak Anwar Hafid. Mana Sulawesi Tengah? Ketua DPD Sulawesi Tengah sebagai gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Suhardi Duka. Mana Sulawesi Barat? Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Barat. Bapak Gusnan Ismail. Mana Gorontalo? Kader utama Partai Demokrat, mantan Ketua DPD yang terpilih menjadi Gubernur Gorontalo. Kemudian Mas Emil Dardak, Ketua DPD Provinsi Jatim, terpilih kembali periode kedua sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jatim, mendampingi Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bapak Ci Ujang, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan,
mendampingi Bapak Herman Deru. Dan kabar baik, hari ini Bapak SBY kami laporkan, kami baru cek bahwa di MK untuk Provinsi Papua Pegunungan kita dinyatakan menang. Di mana Bapak Ones Pahabol, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan terpilih menjadi Wakil Gubernur. Makanya fotonya belum ada, Pak. Kita nggak mau pamali, jangan munculkan sesuatu yang belum pasti. Tetapi Pak Ones Pahabol dinyatakan menang menjadi Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Ketua DPD kita. Sementara itu, alhamdulillah ada 95 kabupaten kota yang kepala daerahnya diisi oleh kader murni Partai Demokrat. Di antaranya Bung Agung Nugroho, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau sebagai Wali Kota Pekanbaru. Mana Riau? Yang kedua, Pak Aneng, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bupati Anambas. Ada Kepri? Mana Kepri? Dan ini juga baru hari ini kita ketahui berdasarkan hasil MK. Confirm ya? Jangan sampai saya ngomong nggak confirm ini. Kalau kita tidak bangkit, kita nggak kemana-mana. Tapi lihatlah, siapa yang cepat bangkit dari kalah dan gagalnya, insya Allah akan mendapatkan jalan yang lebih baik lagi. Yang pertama, nggak apa-apa bicarakan yang pertama. Mana Pak Yansen Tipapadan, Ketua DPD Kaltara, tetap semangat Pak. Pak Nadalsyah, Ketua DPD Kalimantan Barat, tetap semangat. Kalteng, tadi saya ngomong Pak. Oh mohon maaf, Kalimantan Tengah, di sini Kalimantan Tengah. Ada lagi Pak Eli Lasut, Ketua DPD Sulawesi Utara, tetap semangat Pak Eli. Tetap semangat. Selamat malam kami siapkan di area foyer depan ruang acara ini dan sholat juga di musola ballroom 3 di sekitar ruang acara. Kami beritahukan kepada seluruh Serikandi Demokrat mohon segera menuju area panggung karena kita akan foto bersama dengan Ketua Umum Serikandi Demokrat Ibu Anissa Pohan Yudhoyono. Sekali lagi kepada seluruh Serikandi Demokrat untuk dapat segera melakukan ke area panggung. Terima kasih atas kerjasama. Kepada seluruh peserta kongres, kami akan kembali untuk berada di ruang acara ini paling telat pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kami mohon kerjasamanya jajaran DPD dan Ketua DPD dan seluruh peserta kongres untuk berada di waktu kembali pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Dari belakang tos saja deh, lanjutkan ya Pak. Mana kita? Dari itu udah bilang kan? Insya Allah. Ya, silakan melebar. Baju putih. Saya menerjemahkan arti tangan juga bisa. Jadi Bu, yang
Sri Kandi. Sekarang dia bisa masuk ke dalam. Ya, kita tekan yang benar. Baik, oke. Semuanya siap, tangannya segitiga Demokrat. Oke, semua tangannya untuk segitiga Demokrat. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu-ibu Sri Kandi Demokrat, luar biasa. Selamat. Baik, masih. Oh, masih Bu. Masih Bu. Oke, lagi Bu. Baik, kita jangan lupa Sri Kandi hebat. Sri Kandi, Demokrat. Sri Kandi, ya gini ya. Kalau saya bilang Sri Kandi, siap. Sri Kandi, kuat. Demokrat, hebat. Siap semuanya. Oke, semua tangan kanan itu begini. 3, 2, 1. Sri Kandi, siap. Sri Kandi, siap. Demokrat, Terima kasih. Bang Saleh paling Bapak Dr. Sani Yudhoyono, Ketua Umum Pemerintah periode 2020-2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Perlu dilaporkan ke Bapak bahwa kami sudah melewati sidang pleno 1 dan sekarang memasuki sidang pleno kedua. Skor saya nyatakan dicabut. Sesuai dengan Tatip Kongres 40 Pasal 25 dengan tambahan tentang kedewasan.
Profesor terlebih dahulu. Saya serahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 kepada pimpinan sidang pleno di hadapan seluruh peserta Kongres dan juga pemilik suara. Kami terima laporan pertanggungjawaban sebagai dokumen tidak terpisahkan dari pelaksanaan. Setelah dokumen dan pertimbangan, apakah laporan pertanggungjawaban kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum atas capaian-capaian yang tadi disampaikan di dalam pembukaan atau ini membawakan kita bersama. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah. Maaf, kita bacakan dulu surat keputusan. Surat keputusan mohon dibacakan oleh Pak Terano. Keputusan Kongres ke-6 Partai Demokrat nomor 05 garing keputusan Kongres 6 garing Partai Demokrat garing 2 garing 2025 tentang laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat masa bakti tahun 2020 tahun 2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kongres 6 Partai Demokrat menimbang 1. Bahwa salah satu tugas Kongres 6 Partai Demokrat tahun 2025 adalah membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. 2 dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, memperhatikan usulan, tanggapan, pembahasan serta penilaian peserta Kongres 6 Partai Demokrat tahun 2025 tentang laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 dalam rapat paripurna Kongres ke-6 Partai Demokrat tahun 2025. Memutuskan menetapkan 1. Menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat masa bakti tahun 2020-2025 berikut laporan materialnya. 2. Menyatakan bahwa naskah dan data seluruh laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat masa bakti tahun 2020-2025 beserta seluruh pembahasan, penilaian dan pandangan umum dari DPD Partai Demokrat menjadi dokumentasi organisasi dari Partai Demokrat. 3. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh DPP Partai Demokrat masa bakti tahun 2020-2025 atas pengabdian, dedikasi, pengembangan tugas kepartaian serta kepemimpinannya telah menjadi pengurus DPP Partai Demokrat masa bakti tahun 2020-2025.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta hari tanggal 24 Februari 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dinasikan di Kongres ke-6 Partai Demokrat tahun 2025, Dr. Insinyur Herman Khairul Baik. ini Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan. Saya Anwar Hafiz, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya sebenarnya mendukung Partai Demokrat. Nugroho, Ketua DPD Partai Demokrat Tunggal, sekaligus hari ini menjadi Wali Kota Pekanbaru. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, sekaligus Bupati Kepulauan Anambas, ya Ramlan Mubatias, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukit Tinggi, dan alhamdulillah menjadi Wali Kota Bukit Tinggi. Saya Haji Muhammad Iman Samuso, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Metro Provinsi Lampung, sekaligus Wali Kota. Saya Haji Hamad Asmi, Ketua DPC sekaligus Bupati Lampung Selatan, Jawa Tengah. Saya Ibrahim Bayi Haji, Ketua DPC Kabupaten Pacitan sekaligus Bupati Kabupaten Pacitan. Saya Wempi, Ketua DPC Kabupaten Malinau, Bupati Kabupaten Malinau 2 periode. Ketua DPC Kabupaten Sekarang Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai Bupati Sekarang ini saya Lulus Saimala SPDKMC Bupati Pegunungan Harapan selaku pelaksana tugas Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pegunungan Harapan. Dari Retret Magelang, para kepala daerah, kami kader Partai Demokrat, para ketua DPD, para ketua DPC, para kader utama Partai Demokrat yang menjadi kepala daerah mendukung sepenuhnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat periode 2025-2030 dan memohon kesediaan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030 pada Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Ayo lanjutkan. Baik, seluruh aspirasi kami tampung, kami catat, dan tentu nanti Partai Demokrat, apakah Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai PDIP 2025-2030? AHY terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi ya. Jadi seluruh ketua DPD, DPC, Demokrat seluruh Indonesia mendukung ketua umum Mas AHY. Jadi 100%. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan telah disetujuinya Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum secara aklamasi periode 2025-2030. Selanjutnya kami mohon fasilitas untuk membacakan surat keputusan terkait dengan calon terpilih. Lengkap
Hadirin berdiri ya, berdiri. Saya serahkan bendera Partai Demokrat sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima bendera patakan Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Indonesia.